Selamat pagi semuanya. Kita kembali masuk ke sesi selanjutnya ya, yaitu strategi tata letak. Saya akan membahas tata letak yang belum kita bahas. Tapi sebelumnya kita review dulu ya beberapa materi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Oke, masih ingat kemarin kita belajar tentang McDonald, di mana McDonald ini dia mengenalkan beberapa strategi tata letak, yaitu mengenalkan tempat duduk dalam ruangan, membuat drive-thru window, adding breakfast menu, adding play area, redesign kitchen, bikin self-service kiosk, membagi-bagi section-section pada gerainya. Nah, ini merupakan beberapa inovasi dalam tata letak. Dari sinilah yang membuat McDonald itu kembali dia memiliki keunggulan bersaing. Ya, sehingga sampai saat ini kita bisa lihat McDonald ada di seluruh penjuru dunia. Oke ya. Oke, saya mau segera review sedikit saja. Kemarin yang kita sudah bahas adalah bagaimana menentukan efisiensi dalam jangka panjang. Karena ada dampak yang sangat strategis seperti kapasitas, proses, fleksibilitas, biaya, kualitas, lingkungan kerja, kontak pelanggan, dan citra perusahaan yang terdampak dengan adanya tata letak. Ya, jadi ada 7 kan kemarin ya, kita udah bahas ya. Office, retail, warehouse, fixed position, process oriented, work cell, product oriented. Ya, udah ada contoh-contohnya juga ya. Kemarin kita udah sama-sama belajar. Yang pertama misalnya office itu kemarin gimana? Ya betul, office itu mengelompokkan pekerja dan ruang kerja untuk menyajikan kenyamanan dan perpindahan informasi. Itu yang terpenting. Jadi tujuan utamanya adalah ini, kepentingan informasi. Ya, kalau saya harus dalam satu hari, dalam satu minggu, kira-kira ada 50 kali harus bertemu dengan bagian keuangan, maka saya harus dekat dengan bagian keuangan. Kalau misalnya ruangan marketing, dia harus dekat dengan pelanggan, harus dekat dengan keuangan, maka dia harus diletakkan dekat dengan keuangan, dekat dengan pelanggan. Mungkin dia posisi paling depan tuh di office ya. Itu kemarin office. Pakai apa kemarin menyusunnya? Menggunakan relationship chart. Apa itu relationship chart? Relationship chart adalah diagram yang menggambarkan keterkaitan antara satu departemen dengan departemen lain. Dari sini kita bisa mengetahui, oh ternyata yang paling absolutely necessary itu adalah CMO dengan designer. Oh ternyata CEO dengan secretary. Oh secretary dengan sales area. Oh secretary dengan central file. Oh secretary dengan copy center. Nah, kalau Anda udah bikin kayak begini ya, maka kita bisa tuh mengaplikasikan. Misalnya ya, contoh dari kemarin, kalau saya punya ruangan, nih terlihat semua ya. Ternyata saya punya ruangan nih. Ruangannya bentuknya kayak gini. Nah, itu kan ada secretary, ada berapa itu? 9 tadi ya. Nih, misal ruangannya bentuknya kayak gini. Kira-kira kalau ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ruangan. Yang mana yang secretary kita taruh? Tentu saja di sini ya. Nih, secretary. Oh, ternyata dia kemarin harus dekat dengan CEO. CEO misalnya di sini. Dia harus dekat dengan central files. Ya, lihat nih. Ini dideketin karena dia A kemarin di relationship-nya. Lalu secretary juga harus dekat dengan copy center.
Copy center. Nah, ini kira-kira mengaplikasikannya seperti itu ya. Baru nanti kita bisa masukkan yang lainnya. Ya, secretary dia ada di tengah karena dia harus dekat dengan bagian-bagian yang lain. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian kalau retail, kemarin gimana kok retail? Retail kita tergantung dari respon pelanggan. Ya, sudah saya jelaskan kemarin, cukup detail. Nah, ini beberapa layout ya. Jadi ini tiap toko bisa beda-beda meskipun toko yang labelnya sama. Karena dia tadi perilaku konsumen yang belanja di daerah itu apa aja, itu beda-beda. Yang ketiga kemarin adalah warehouse. Nah, kalau warehouse seperti ini. Kita pengen mencari nih yang paling efisien dengan semakin banyaknya produk atau barang yang kita simpan sehingga luas ruangan dan jumlah barang yang disimpan itu yang menjadi ukuran kita ya. Oke, ada beberapa yang bisa dilakukan kemarin. Nah, sekarang kita mau masuk yang selanjutnya, yaitu strategi tata letak pada produk berulang atau yang kita sebut dengan orientasi pada produk. Nih, beda lagi ya sekarang ya. Ini udah yang keberapa tuh? 4. Berarti di sini perhatikan ada asumsi yang digunakan. 1. Volume yang ada mencukupi untuk utilisasi peralatan yang tinggi. Permintaan produk cukup stabil. Ya. Jadi kalau menggunakan tata letak yang ini ada syarat-syaratnya. Tadi apa yang pertama? Volumenya cukup untuk utilisasi peralatan yang tinggi. 2. Permintaan produk stabil untuk memberikan kepastian. 3. Produk distandarisasi atau mendekati sebuah fase dalam siklus hidupnya. 4. Pasokannya mencukupi dengan kualitas yang seragam. Jadi Anda bisa bayangkan kalau yang seperti ini tuh biasanya yang ada di pabrik ya. Volumenya dia cukup, utilisasinya tinggi, permintaannya cukup stabil, produk sudah terstandarisasi. Oke? Nah, ada 2 jenis nih untuk orientasi pada produk. 1 adalah fabrikasi lini atau lini fabrikasi. Yang kedua adalah mesin berjalan. Yang kedua adalah lini perakitan atau assembly line. Ya. Nah, ini merupakan sebuah pendekatan ya, yang meletakkan atau komponen dan fasilitasnya nih gimana. Kalau lini fabrikasi, contohnya mesin berjalan ya. Mesin berjalan itu orientasi produk membuat komponen. Kalau perakitan, pendekatan meletakkan komponen yang difabrikasi secara bersamaan pada session work, stasiun kerja. Ya. Nah, di sini yang terpenting adalah keseimbangan. Jadi waktu ini yang paling penting untuk diperhatikan. Ada kelebihannya nih kalau by produk. Dia biayanya rendah, biaya variabelnya. Karena apa? Karena produknya terstandarisasi, volumenya tinggi sehingga biaya variabelnya rendah. Ya. Penanganan bahannya juga rendah, biaya penanganan. Persediaan barang setengah jadinya berkurang. Pelatihan pengawasan mudah dan hasil keluaran produksi lebih cepat. Tapi kelemahannya adalah volumenya harus tinggi karena modalnya cukup besar. Lalu ada pekerjaan yang harus berhenti pada setiap titik yang mengakibatkan seluruh operasi pada lini yang sama juga terganggu. Lalu fleksibilitas yang ada kurang saat menangani beragam produk atau tingkat produksi yang berbeda. Nih, sebagai contoh adalah seperti ini. Ya. Nah, ini kalau assembly line atau perakitan. Coba lihat nih di sini. Ada sebuah alur menciptakan satu burger. Dimulai dari pemesanan oleh konsumen.
Pesanan yang masuk tampak di video screen pada layar 1. Lalu dibaca oleh pekerja nomor 2. Tugas pekerja nomor 2 adalah memanggang roti atau bun toasting. Dia butuh waktu 11 detik. Ya. Sedangkan pekerjaan ketiga dia namanya merakit burger. Kebayangan saya adalah dia meletakkan patty, meletakkan selada dan sebagainya ke dalam burger tersebut. Rupanya dibutuhkan waktu 20 detik untuk melakukan ini. Jadi bisa Anda bayangkan tidak? Jika seandainya di detik ke-12 barang sudah sampai sini, ya, maka di stasiun kerja ketiga dia melakukan proses selama 20 detik. Di sini memakan waktu dari detik ke-12 sampai detik ke-32. Ya. Sedangkan proses ini cuma 11 detik. Artinya dia di detik ke-12 ngirim 1. Detik ke-22 ngirim lagi. Tetapi di sini belum selesai karena dia baru selesai di detik ke-32. Ya. Jadi, yang harus dilakukan adalah di sini mungkin perlu 2 orang nih supaya bisa teratasi. Ya, jika ada aliran masuk dari stasiun kerja 2 ke 3. Nah, ini yang kita sebut dengan menyeimbangkan stasiun kerja antara 1 dan 2 dan 3 dan 4 dan 5. Tidak boleh ada yang namanya lead time. Nah, metode yang biasa kita gunakan adalah line balancing, yaitu mengadakan pembagian tugas pada stasiun kerja agar tiap stasiun kerja seimbang waktu kerjanya. Ya, jadi harus meminimumkan idle time dan meningkatkan utilisasi. Oke? Nah, caranya gimana? Kita balik di sini, yaitu dengan menggunakan program CPM Dunper. Masih ingat ya? Nih. Jadi di sini ada serangkaian precedence diagram ya, yang menunjukkan rangkaian kerjaan dari A sampai I. Totalnya 66 menit nih di sini. Ya. Setelah digambarkan dan ini kebutuhannya nampak seperti ini. Nah, yang harus kita hitung pertama adalah cycle time-nya. Misal nih, diketahui bahwa perusahaan menetapkan bahwa terdapat 480 menit waktu kerja produktif per hari. Ya, lebih lanjut jadwal produksi membutuhkan 40 unit yang harus diselesaikan sebagai output dari lini perakitan setiap hari. Sehingga cycle time-nya berapa nih? 12 menit per unit. Karena saya cuma punya 480 per hari dan saya harus menyelesaikan 40 unit. Jadi satu unitnya butuh 12 menit. Jadi kalau saya tadi balik lagi ke sini, total time saya 66 menit, maka saya harus memiliki 66 bagi 12 stasiun kerja atau 5,5. 66 bagi 12 5,5. Nah, ini dibulatkannya ke atas karena nggak ada stasiun kerja, dibulatkan ke bawah. Ya, kalau 5,3 jadi berapa? Tetap jadi 6. 5,5 juga jadi 6. Oke, jadi harus punya berapa tadi? 6 stasiun kerja. Jadi kalau di gambar ini lihat nih, tadi kebayang nih orang-orang itu ya. Ini orang-orang itu. Rupanya stasiun kerja 1 cukup 1 orang. Bagaimana menentukan stasiun kerja? Nah, stasiun kerja ini waktu totalnya tidak boleh lebih dari cycle time. Tadi cycle time kita berapa? 12. Ya. Kalau cycle time kita 12, maka lihat nih. Si A ini 10 ya. Kalau A saya gabung dengan B berapa? 21. Kegedean, nggak boleh. Maka A saya jadikan 1 stasiun kerja tersendiri. Begitu pula dengan B. B 11. Kalau saya mau gabung dengan C tambah 5 udah 16. Lebih dari 12. Nggak boleh. Maka B 1 stasiun kerja tersendiri. Stasiun kerja E 12. Pas 1 stasiun kerja. C, D, F 5 tambah 4, 9 tambah 3, 12. Pas nih 1 stasiun kerja. H 11, 1 stasiun kerja. G dan I 10, 1 stasiun kerja. 6 pas.
Ya. Lihat nih, jadi Anda bisa hitung langsung efisiensinya. Efisiensinya dihitung dengan cara total task time dibagi actual number workstation kali largest cycle time, yaitu 12 tadi. Karena kan tadi tidak ada yang cycle time-nya di bawah 12 atau di atas 12, nggak boleh. Ya. Jadi, kalau saya hitung, efisiensi saya adalah 91,7. Oke ya. Mari kita coba. Nih, jika seandainya Anda punya precedent diagram seperti ini. Ya. Nah, coba kita kerjakan ya. Kira-kira gimana nih? Ya. Pekerjaan A tidak ada yang mendahului. Pekerjaan A nggak ada yang mendahului. Bentar ya. A tidak ada yang mendahului. A ya. Lalu apa? B yang mendahului A. Ini A ya. B. C dan D. C dan D. C dan D. Didahului oleh B. E setelah C. E setelah C. F setelah C. E, F. Ya. G setelah D, E, F. Berarti di sini ada G ya. G. Ini ya. D, F. Nah, ini berarti harus pakai dummy ya. Ini berarti apa? G. Lalu H terakhir. Karena ada lagi kurang ya saya. Harusnya buletan lagi satu. Diagramnya kayak gitu ya kira-kira ya. Lalu nanti Anda hitung ya, coba ya. Gimana sampai ketemu workstationnya berapa. Ya. Itu yang kita pelajari tentang product oriented ya. Sekarang kita masuk ke process oriented layout. Nah, coba bayangkan di sini, seperti mesin dan peralatan kita kelompokkan gitu ya. Untuk yang proses oriented layout ini ya, ada beberapa yang sangat penting. Karena biasanya untuk industri jasa kan yang ini ya, scheduling kadang-kadang bisa susah. Kita harus setup material handling, labor cost, dan itu tinggi sekali biayanya. Sebagai contoh kayak gini nih. Jika saya memiliki sebuah ruang emergency room, saya punya 2 pasien, satu patah tulang, masuk ke ER room, di ronsen, di bedah, masuk ke bed, farmasi, billing bisa. Pasien B dia heart attack, aortic heart, ya. Begitu masuk langsung di surgery, beda. Tadi kan langsung ke radiologi, ini enggak, langsung surgery, langsung farmasi, laboratorium, ER, langsung billing. Nah ini baru 2 loh, beda, udah beda dia skemanya. Gimana kalau 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100. Nah, sehingga yang harus diketahui atau harus disusun atau di arrange itu di manage adalah ini. ER ini di sini betul nggak ya? Surgery di sini betul nggak ya? Radiologi di sini betul nggak ya? Supaya setiap kali ada pergerakan, meskipun dia beda-beda, dia efisien. Contohnya, misalnya ini Arnold Palmer Hospital. Dia membuat buildingnya kayak pie dan central nurse-nya di tengah. Supaya apa? Supaya
Kalau mau ke pie shape ini gampang, mau ke sini gampang, mau ke sini gampang. Itu ya. Jadi, nih kesimpulannya ya, untuk proses oriented yang terpenting adalah di sini adalah number of loads dan distance loads. Number of loads adalah apa? Banyaknya pergerakan dari satu departemen ke departemen lain. Sedangkan distance loads adalah jarak antara satu departemen ke departemen lain. Contoh nih. Ya, kita mau arrange 6 departemen. Ya. Nah, kita mau arrange 6 departemen nih. Ada departemen assembly, painting, mesin, receiving, shipping, dan testing. Ya. Jika ini 20 kali 20 ya, maka kayak gini kan. Ininya ternyata ruangannya tadi 60 kali 40. Jadi saya susun aja ya, area 1 untuk departemen 1, area 2 untuk departemen 2, area 3 untuk departemen 3, area 4 untuk departemen 4, area 5 untuk departemen 5, dan area 6 untuk departemen 6. Ya. Maka saya harus ternyata diketahui seperti ini. Nih, datanya adalah ternyata dari departemen 1 atau assembly ke painting tuh dalam 1 week tuh dia 50 kali nih loadsnya. Dari assembly ke mesin dia ada 100 kali. Dari assembly ke testing ada 20 kali. Nah, ini yang Anda harus ketahui. Ini tadi ya, number of loads. Banyaknya loads setiap week. Nah, seperti itu. Nah, lalu setelah Anda punya ini, buatlah yang disebut dengan ini, interdepartment flow graph. Tadi nih, ini kan susunannya gini ya, 1, 2, 3. Ini departemen 1, departemen 2, departemen 3 gitu ya. Ini ruangan 1, ruangan 2. Bayangin aja gambarnya gini. Ini kan ruangan 1, ruangan 2, ruangan 3 gitu ya. Nah, ini nama departemennya. 1 ke 2 ada 50 kali loads dalam seminggu. Nih, saya gambarkan gini, 50. Ini kan 1 ke 2 50 kali ya. 1 ke 3 100 kali. Tuh, gambarin. 1 ke 3 100 kali. Dan seterusnya ada mappingin gitu ya. 1 ke 4 gak ada, 1 ke 5 gak ada, 1 ke 6 20 kali. 2 ke 3 ada 30 kali. 2 ke 4 50 kali. 2 ke 5 10 kali. 2 ke 6 gak ada. 3 ke 4 20 kali. 3 ke 6 100 kali. 4 ke 2 50 kali. 4 ke 3 20 10 kali. 4 ke 5 50 kali. Semua di mappingin, jangan ada yang terlewat ya. Nah, lalu untuk menghitung efisiensinya tinggal kita kalikan. Tadi, nih, 1 ke 2 50 kali. Ternyata ada data di sini. Biaya untuk memindahkan setiap step itu 1 kali. Step itu maksudnya dari satu ruangan ke ruang lain. Dari 1 ke 2 $1. 1 ke 4 $1. Berarti kalau 1 ke 3 $1, $1, $2. 1 ke 4 1. 1 ke 5 1. 1 ke 6 $1. Berarti $2. Gitu ya. Jadi Anda tinggal kali-kalikan nih. Setelah dikali-kalikan, nampak biayanya totalnya adalah 570. Oke. Nah, coba perhatikan. Seandainya nih, saya mau pindahin nih. 1, saya switch dengan 2. Ya. Tadi kan assembly nih di sini ya, di ruang 1. Assembly sekarang di ruang 2 aja deh. Yang kedua itu yang painting aja. Painting saya pindah ruang 1. Sama, gambarin lagi interdepartemental flow graph-nya. 1 ke 2, 1 ke 3 gitu ya, dan seterusnya. Hasilnya gimana saudara-saudara? Lihat. Setelah saya kali-kali ternyata lebih hemat. Ini baru mindahin aja ruangan gitu ya. Tuh, ya, dari painting ke assembly saya pindahkan. Rupanya ini posisi ini tata letak ini lebih hemat dibanding tata letak yang pertama. Bisa dicoba-coba nih, mau dipindah-pindahin yang mana. Yang terpenting adalah berarti karena ukurannya adalah number of load dikali cost, maka yang Anda harus lakukan adalah yang loads-nya banyak atau cost-nya mahal harus dideketin. Ya, jadi sebenarnya bisa menggunakan relationship chart juga untuk dikombinasikan dengan
metode ini. Oke, selanjutnya work cell. Ya. Nah, work cell ini tujuannya untuk mengorganisasikan orang-orang dan mesin menjadi grup-grup pada fokus atau pada single product. Ya. Di sini grup teknologi mengidentifikasikan produk yang memiliki karakteristik yang sama untuk sebuah sel kecil. Volume bisa kita seimbangkan misalnya. Ya, sebagai contoh nih, lihat. Misalnya saya punya layout kayak gini tadinya. Ini ada dua pekerja, masing-masing menangani 3 hal. Kebayang nggak kalau kayak gini ya? Salah satu ini dia harus ke toilet. Apa yang terjadi? Ini terbengkalai. Salah satunya dia nggak masuk. Ini terbengkalai. Coba bayangkan improve yang seperti ini. Lihat, improve jika seperti ini dibikin U-shape. Satu ke toilet masih bisa terawasi. Ya, masih bisa ke handle. Nah, ini yang disebut dengan work cell. Atau seperti ini. Tadinya lurus, ya. Kalau saya bikin jadi work cell U-shape, lihat. Maka dia nggak usah 4, 3 juga cukup, ya. Nah, ini. Baiklah, jadi kesimpulannya di sini adalah kita tadi semua dikaitkan dengan biaya yang paling efisien. Sehingga tadi dengan bentuk-bentuk yang sedemikian rupa pekerjaan yang terhandle lebih banyak, tetapi biayanya sedikit. Oke. Silakan Anda sekarang kembali ke Google Classroom, lalu Anda bisa mengerjakan latihan yang saya sudah berikan. Baiklah, sampai di sini dulu. Selamat pagi. Terima kasih atas perhatiannya.